Hadirin disilakan duduk kembali. Prosesi dimulai. Rektor, Ketua Senat, dan anggota Senat memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kami alumni datang bersama mempersembahkan untuk semua para hadirin dimuliakan. Bismillah, mulo salamullah, kontumullah. Aladun nyumba aladun nyumba aladun gambu simulo mulo mitololo. Seekor monyet sedang termangu
patuhilah nasihat dosenmu, beliau juga orang tuamu. Ivan Nelson Paulio Omo lu Return kuyo Aladun yuba aladun yuba aladun yuba aladun Wawa iyo narikiki O talako gagal kuyo. Tumbuh dekat saya, tumbuh dekat pohon kemangi. Barang siapa rendah hati sayang, derajatnya akan jadi tinggi. UNG lali damango wolu otalo po odamano aladun yuba aladun di pasang sutan gulio priyo hudanelio. Hanya satu yang bercahaya, beribu-ribu kampus yang indah sayang, hanya UNG yang terindah. UNG malali gaga wolu otalo gaga aladun yuba aladun tiba endor tanggulio iyo yo moda atio. Kampus UNG, di kampus UNG, kampus tercinta, kampus merah marun sayang, kampus merah marun tak ada duanya. Baik mahasiswanya dengan dosennya sayang, semuanya sangat luas. Hadirin, demikian penampilan tari dana-dana oleh Sanggar Barakati binaan Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Negeri Gorontalo oleh Ketua Senat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambil memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo membuka sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo atas nama Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim SAGMH sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 November tahun 2022 resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hajah Maryam Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para
dilanjutkan dengan himne Universitas Negeri Gorontalo. Profesor Dr. Nur Muhammad Qasim lahir di Gorontalo pada tanggal 8 Februari tahun 1976. Sebelum menjadi seorang profesor, beliau hanyalah seorang anak sekolah dengan harapan dan semangat tinggi untuk menuntut ilmu. Perjalanan pendidikan beliau setelah lulus dari bangku SMA dilanjutkan di Universitas Muslim Indonesia dengan bidang ilmu syariah mulai tahun 1994 hingga 1998. Selanjutnya beliau melanjutkan studi Strata 2 di Universitas Muslim Indonesia dengan bidang ilmu hukum mulai tahun 1999 hingga 2001. Selanjutnya beliau melanjutkan studi Strata 3 di Universitas Muslim Indonesia di bidang ilmu hukum pada tahun 2009 hingga 2011. Profesor Dr. Nur Muhammad Qasim mengawali karir di Universitas Negeri Gorontalo dengan menjadi Sekretaris Humas UNG pada tahun 2011 hingga 2014. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Kaprodi S2 Hukum Pasca Sarjana UNG mulai tahun 2016 hingga 2019. Beliau kemudian menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik pada tahun 2019 hingga sekarang di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Profesor Dr. Nur Muhammad Qasim secara konsisten mengejawantahkan nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi, salah satunya dengan membuka ruang-ruang diskusi serta konsultasi hukum sebagai bentuk nyata pengabdian terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Profesor Dr. Nur Muhammad Qasim adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat dalam kehidupan masyarakat Talu Duyunu, Kecamatan Marisa pada tahun 2020. Beliau juga memberikan pembinaan terhadap anak dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo pada tahun 2022.
Tak hanya itu, beliau juga turut terlibat sebagai mediator dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan setelah mengantongi sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022. Beliau juga menuangkan pikiran dan hasil penelitiannya dalam sejumlah buku terkait hukum waris, zakat, dan hukum Islam secara umum. Hal ini mencerminkan besarnya dedikasi dan kontribusi Profesor Dr. Nur Muhammad Qasim untuk pembangunan daerah serta kemajuan pendidikan khususnya di bidang ilmu hukum. Gelar profesor bagi saya merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Besar harapan saya sebagai seorang ilmuwan, semoga ilmu yang dititipkan kepada saya dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan baik, terutama dalam membangun Fakultas Hukum ke depan agar menjadi fakultas hukum yang unggul dan berdaya saing serta bermartabat. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti orasi ilmiah dengan judul Peran Pemerintah terhadap Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat oleh Profesor Dr. Hajah Nur Muhammad Qasim, SAG, MHC, MED. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang terhormat Ketua Senat dan Sekretaris Senat, para Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan, para ketua jurusan, sekretaris jurusan, serta kaprodi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Yang kami hormati para guru besar dan anggota senat, baik yang secara offline maupun online. Yang kami hormati Rektor YIN Sultan Amai Gorontalo atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode tahun 2001, yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2010 sampai 2014 dan 2014 sampai 2018. Yang kami hormati Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo, dan para wakil mahasiswa serta seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu serta hadirin semua untuk menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Peran Pemerintah terhadap Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Topik dan judul ini dipilih karena berdasarkan pemikiran bahwa yang pertama, mencermati problematika zakat saat ini yang menjadi potensi besar. Bila dikelola dengan manajemen yang baik, maka pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat akan membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perjakatan di Indonesia. Yang kedua, perkembangan era digital membawa perubahan besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga ke depan sistem pengelolaan zakat
baik pengumpulan dan pendistribusiannya makin modern. Yang ketiga, dengan adanya undang-undang tentang zakat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur tentang perencanaan dan pengelolaan zakat dengan baik, sehingga mengakomodir kebutuhan masyarakat yang mampu agar responsif mengeluarkan zakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Yang keempat, mengingat zakat hukumnya wajib dan merupakan sumber dana yang sangat potensial bagi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka sinergitas antara pemerintah, Basnas atau LAS dan masyarakat yang mampu dengan asas ikhlas dan sukarela sangat mendukung terciptanya sistem pengelolaan zakat yang ideal. Tantangan baru dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yakni wacana merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terus menjadi polemik dan belum mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, masalah kemiskinan seringkali mewarnai kehidupan bangsa dan negara. Sebagai regulator hadir untuk memberikan penguatan baik secara material maupun immaterial dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia yang semakin naik, dengan ditambahnya kondisi masyarakat pasca pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun jika melihat kemajuan perekonomian saat ini dengan semakin pesat, dunia perjakatan melalui berbagai model penyaluran menjadi permasalahan tersendiri. Yang menjadi permasalahan adalah yang pertama, faktor integrasi mempengaruhi implementasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, penguatan landasan hukum pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Kedua hal di atas menjadi problematika penting karena secara materi zakat dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat sensitif. Begitupun dalam hal agama. Zakat adalah perintah dan kehidupan akhirat sebagai konsekuensinya. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang kuat dan efektif, sistematis dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam orasi ini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah teori negara hukum, yang kedua teori terkait dengan kesejahteraan, negara kesejahteraan, dan yang ketiga adalah teori keadilan. Yang pertama, pengelolaan zakat dalam undang-undang. Meskipun undang-undang tentang zakat sudah berlangsung lama, namun tidak menutup kemungkinan ada masalah yang muncul dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaan, yakni PP Nomor 14 Tahun 2014 serta aturan turunan lainnya. Pasang surut pelaksanaan zakat dikarenakan adanya kebijakan tentang pengaturan pengelolaan zakat yang belum maksimal, sehingga berdampak pada implementasi pengelolaannya. Hal ini senada dengan apa yang selama ini dipraktekkan oleh sebagian besar para pengusaha tambak ikan nila di Desa Iluta, Kecamatan Batu Da'a, bahwa mereka selama ini setiap kali panen mengeluarkan zakat untuk memenuhi ketentuan 2,5% dari hasil pendapatannya. Selain itu mereka memberikan sumbangan kepada fakir miskin, bantuan perbaikan sarana dan prasarana. Dan yang menarik dari para pengusaha tambak ikan nila ini adalah setiap hari raya Idul Adha mereka selalu menyumbangkan 1 ekor sapi atau lebih ke masjid untuk dikurbankan. Nilai sosial seperti inilah yang diinginkan dalam Islam, yakni saling berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Perbuatan dari para pengusaha tambak ikan inilah dapat dijadikan contoh bagi profesi lain yang memiliki dan pendapatan lebih. Seiring berjalannya waktu, profesi-profesi baru bermunculan dan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, profesi sebagai pengusaha tambak ikan nila bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa melalui proses yang ada. Melainkan proses inilah penuh tantangan dan menghadapi berbagai macam problematika dan pergeseran nilai-nilai kearifan lokal. Apalagi kita sudah masuk dalam era industri 4.0,
bahkan akan memasuki era industri 5.0, di mana nilai-nilai sosial dan keagamaan sedikit demi sedikit akan terkikis oleh zaman yang kian modern. Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan sempurna, yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas moral atau iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan orang banyak. Sebagaimana menurut Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan yang terbesar untuk sebanyak-banyaknya orang. Tegasnya, menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang besar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan. Ketidakbahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan. Berkaitan dengan masalah pemberdayaan zakat tersebut, maka ada satu slogan yang penulis rekomendasikan, dan itu penulis namakan dengan Nur Kasim. Nur, N itu adalah norma, U itu adalah utilities atau manfaat, R itu adalah religi, K itu adalah kebersamaan, A aman, tentram, damai, S adalah sejahtera, I adalah indah, dan M adalah madani atau makmur. Slogan tersebut memberi isyarat kepada kita untuk senantiasa membantu orang yang lemah, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang terpuji. Ketentuan tentang kriminalisasi pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat perlu ditinjau kembali, baik dari rumusan maupun penegakannya, sebab masih banyak praktek zakat dan masalah-masalah zakat lainnya seperti penggelapan dana zakat dan tata kelola zakat yang tidak optimal, sehingga menciptakan pengelolaan zakat ini tidak maksimal. Begitupun dengan masalah amil zakat yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Praktek inilah yang senantiasa mencederai dunia perzakatan di Indonesia. Penutup, zakat merupakan suatu kekuatan yang bisa digerakkan secara sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Potensi dan aktualisasi zakat sesungguhnya memiliki daya dukung tak terbatas dalam pembangunan ekonomi umat. Persoalannya sekarang ialah seberapa jauh kepedulian kita bisa berbuat untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesedaraan berzakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah mengoptimalkan peran dan kontribusi zakat, sehingga merupakan salah satu faktor penguat hubungan di antara sesama umat Islam. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzaki, mustahik, dan pengelola zakat. Rekomendasi yang pertama, perlu meninjau kembali Undang-Undang Pengelolaan Zakat karena belum mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat masih kurang, terutama zakat mal dan zakat profesi. Padahal zakat tersebut dapat memberikan investasi yang sangat potensial untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang, padahal dalam ketentuan syariat Islam adalah 2,5% dari harta yang didapat atau dari penghasilan yang diterima. Dan terakhir rekomendasinya adalah peran pemerintah baik dalam perencanaan, pengelolaan maupun dalam pemanfaatan zakat belum maksimal karena hanya bersifat baik pada tataran perencanaan, akan tetapi lemah pada tataran aplikasi. Dengan demikian,
secara keseluruhan membuktikan lemahnya peranan pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta kekuatan hingga mencapai jabatan fungsional akademik guru besar. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menetapkan saya sebagai guru besar tetap bidang hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, masa kerja 19 tahun. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Edward Wolok, STMT IPM, dan para wakil rektor, ketua, sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Profesor Dr. Haja Fenti Pulhulawa, SHM Hum, dan para wakil dekan Fakultas Hukum UNG, ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Hukum UNG, direktur, dan asisten direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, tim penilai karya ilmiah, ketua jurusan dan sekretaris jurusan, Kaprodi Hukum, para ketua bidang dan tendik di lingkungan Fakultas Hukum, Kepala Biro Akademik dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Gorontalo, rekan sejawat dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo yang telah memotivasi, memberi kesempatan dan fasilitas pengajuan kenaikan jabatan guru besar. Selain itu, banyak pihak mulai dari mahasiswa dan alumni, juga teman-teman semasa sekolah hingga perguruan tinggi, para aktivis dan pejabat di berbagai instansi yang bersedia mengirimkan video testimoni berkat doa dan bantuan mereka, saya akhirnya sampai pada acara pengukuhan ini. Kecintaan dan rasa hormat saya kepada guru-guru saya, mulai dari TK, SD, SMP, Pondok Pesantren Al-Huda, hingga perguruan tinggi di Universitas Muslim Indonesia Makassar, hadir dan menyaksikan langsung secara acara pengukuhan ini. Semoga amal ibadah para pendidik saya beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada pembimbing disertasi saya, Profesor Dr. Soekarno Abu Hurairah almarhum, Profesor Dr. Haji Muhtar Aka SHMH, Dr. Nur Kamar SHMH, serta Prof. Isnaini dari Universitas Airlangga yang telah memberi ilmu yang bermanfaat serta memotivasi selama studi. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada seluruh keluarga saya, terutama ibunda tercinta Ibu Fatma Hasan almarhumah, semoga beliau tenang di alam sana, dan ayahanda Muhammad Kasim, mertua saya Ibu Ad Hidayati dan Bapak Sujono yang selama ini telah memberi motivasi dan kasih sayang hingga sampai di jenjang ini. Suami saya Bapak Trubus Semiaji, SSN, MSN, serta anak-anakku tersayang Manggata Aldiana Sari dan Tinelo Cakrawangsa. Mereka menjadi tempat saya berbagi canda dan tawa serta keluh kesah. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf apabila belum menjadi istri dan orang tua yang ideal untuk kalian. Untuk seluruh keluarga, kerabat, sahabat-sahabat saya, mulai dari TK, SD, SMP, pondok pesantren, teman-teman saya di S1, S2 dan S3, serta teman-teman yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Islam Indonesia, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Provinsi Gorontalo, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Terima kasih atas doa, spirit pengorbanan, kepedulian, perhatian, dan motivasi
hingga terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu hadirin, saya menghaturkan ucapan terima kasih atas kehadirannya dan keikhlasannya untuk mendengarkan orasi ilmiah ini. Saya pun mohon maaf jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini belum maksimal. Begitu pula dalam hal pelayanannya, belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Kami atas nama keluarga mohon maaf. Semoga kegiatan pengukuhan dan penganugerahan guru besar hari ini memiliki energi positif untuk Fakultas Hukum dan sebagai motivasi untuk teman-teman yang lain. Untuk semua yang hadir, yang telah meluangkan waktunya, semoga beroleh amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Haja Nur Muhammad Kasim, SAG, MHC, MED, diundang mengambil tempat di bagian depan. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan guru besar oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022 mengukuhkan saudara Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim, SAG, MH sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Semoga anugerah guru besar ini akan menambah semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa umumnya serta Universitas Negeri Gorontalo pada khususnya. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dimohon mengalungkan tanda guru besar didampingi Ketua Senat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kami memohonkan Bapak Rektor, Ketua Senat masih berada di tempat dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ibu Dekan masih juga berada di tempat. Mohon maaf Bapak. Kami mengundang Profesor Dr. Nani Tuloli, MPD, Bapak Ustadz Muin Mooduto dari Majelis Ulama Provinsi Gorontalo dan Kadis Infokom Kota Gorontalo untuk bisa foto bersama dengan Profesor Nur Kasim.
Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Ibu Dr. Nurinda Rahim MSc, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Ceci Wolokarim. Kami juga mengundang Ibu Dr. Yolanda Pateda, Sekretaris PGRI Provinsi Gorontalo, didampingi Profesor Dr. Weni Hulukati, MPD. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Dr. Andes Ibrahim T. Sore dan Bapak Dr. Hamdan Ladiku, didampingi Dr. Andes Irwan Halid MSI dan Bapak Haryanto Huntua SHMH dari LL Dikti Wilayah 16. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Senat, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas Hukum dimohon mengambil tempat semula. Dan selanjutnya kepada Profesor Dr. Haja Nur Muhammad Kasim SAGMHC MED, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin yang sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang saya hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati pimpinan LL Dikti Wilayah 16 yang hari ini diwakili oleh Pak Irwan Halid, mahasiswa doktoral UNG juga, bimbingan saya, sama Pak Haryanto Huntua. Mahasiswa itu paling takut sama promotornya. Kalau S3 itu paling takut sama promotornya. Yang saya hormati seluruh ibu bapak hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini, teristimewa pihak keluarga dari Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim SAG MHI. Saya berikan ucapan selamat sekali lagi atas pencapaian yang telah diperoleh oleh Profesor Nur Muhammad Kasim. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat. Sekretaris Senat ini termasuk yang paling berbahagia juga di pengukuhan, karena baru minggu kemarin SK pengukuhan guru besar beliau terbit oleh Menteri. Para wakil rektor, unsur pimpinan dan seluruh guru besar yang hadir, ada Ketua LL Dikti Wilayah 16 pertama, Profesor Dr. Mahludin Barwadi. Itu dicatat di sejarah tuh, ketua pertama gitu, LL Dikti Wilayah 16. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, saya tertarik sekali dengan syair yang disampaikan oleh tim paduan suara tadi, orkestra binaan Profesor Nur. Disampaikan di situ, awas, awas, UNG semakin bagus. Sehingga Prof. Nani saya ingin sampaikan, awas, UNG hari ini guru besarnya sudah 46. Sebentar lagi mencapai 50, yang tentunya ini akan semakin meneguhkan
terkait kapasitas keilmuan dan kapasitas SDM Universitas Negeri Gorontalo. Tahun ini, Ibu Bapak sekalian, ada 35 calon guru besar yang mengusulkan. Alhamdulillah 10 sudah keluar. Saat ini dalam periode penilaian yang sedang dilaksanakan di November, ada 5 calon guru besar yang sedang dinilai. Kita doakan bersama agar kelima-limanya bisa lolos dan mendapatkan raihan gelar guru besar, sehingga di tahun ini juga UNG akan berada di angka 51 guru besarnya. Ini bukan soal gagah-gagahan. Ini tetapi untuk menunjukkan akselerasi UNG untuk mengejar kapasitas SDM. Ibu Bapak bayangkan, UNG sekian puluh tahun, itu guru besarnya nggak sampai 5 ya Prof. Nani ya. Di sisi lain perguruan tinggi yang lain yang lebih dulu dari kita udah puluhan. Alhamdulillah hari ini kita mampu untuk berada pada angka yang cukup ideal. Saya katakan cukup ideal karena rasio guru besar kita itu sudah berada di atas angka 5%. Sebenarnya sudah cukup tinggi, tetapi karena tahun ini kita menerima CPNS dalam jumlah banyak, itu otomatis menurunkan rasio tadi. Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, guru besar merupakan raihan sebagai pangkat akademik tertinggi bagi seorang akademisi. Tidak semua orang berkesempatan menjadi dosen. Tidak semua dosen berkesempatan menjadi guru besar. Maka kepada Prof. Nur saya ucapkan selamat, syukuri hikmah yang didapat ini, dan gunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang banyak. Apalagi tadi materi orasi ilmiahnya tentang zakat. Sesuatu yang sudah kita pahami, kita yakini sejak kita lahir sampai dengan saat ini, tetapi belum tentu implementasinya itu sudah tepat sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan kondisi kita masing-masing. Saya selalu mengilustrasikan seperti ini. 2,5% itu angka yang kecil. Kalau kita dapat 10 juta, mengeluarkan 2,5%, 250.000, ringan Ibu Bapak. Enteng. Percaya sama saya, kita semua di ruangan itu begitu dapat 10 juta, diminta untuk menjakatkan 250.000, ringan. Kalau perlu kasih 500.000. Begitu kita dapat 100 juta, 2,5 juta yang mau dikasih mulai agak berat. Benar tidak Ibu Bapak? Kok 2,5 juta? Kita dapat 1 miliar, 25 juta so lebih berat. Apalagi giliran kita dapat 10 miliar mau kasih 250 juta, lebih berat lagi mau keluarin 250 juta cash. Itulah kenapa kalau kita bilang zakat terasa ringan untuk diucapkan, tetapi tidak ringan untuk dilaksanakan. Tetapi dengan adanya kajian akademis, diperkuat oleh kajian agama yang menuntun kita, mewajibkan kita dan meyakinkan kita bahwasanya zakat adalah satu ibadah terbaik, tentu ini akan lebih meringankan kita. Ketika kita ingin memberikan kontribusi, maka kampus itu merupakan institusi yang wajib memberikan kontribusi buat kemaslahatan orang banyak. Prof. Nani yang saya hormati, Prof. Nani ini sangat berjasa buat UNG. Karena ketika beliau menjadi rektor, yang beliau lakukan pertama adalah meminta para dosen untuk studi. Karena saat itu doktor di UNG mungkin belum ada 5 orang ya Prof. Nani ya. Hanya 2 ketika beliau jadi rektor. Magisternya mungkin nggak sampai 10. Cuma 2 juga. Kondisi UNG saat itu. Sehingga beliau mengambil kebijakan dan keberanian, saya sebut keberanian, karena ada resikonya Ibu Bapak. Ketika memberangkatkan dosen-dosen untuk studi, maka kita akan kekurangan
SDM, tetapi itu beliau lakukan. Sehingga alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki 856 dosen Pak Prof Nani tanpa ada yang S1. Gitu. Tanpa ada yang S1. Jumlah mahasiswa kita saat ini 22.477 mahasiswa aktif yang berasal dari 31 provinsi. Kemarin kami melakukan kerjasama dengan pihak Polda, saya sampaikan seperti ini. Kalau ada institusi yang paling menjadi representasi dari Republik ini, maka itu ada dua institusi, yaitu Universitas Negeri Gorontalo dan TNI Polri yang ada di Gorontalo hari ini. Tetapi yang paling menjadi representasi perwakilan dari seluruh Nusantara itu adalah UNG. Dengan mahasiswa berasal dari 31 provinsi, dosen kita berasal dari 19 provinsi hari ini, Prof Nani. Dosen di UNG bukan lagi hanya orang Gorontalo, orang Sulawesi Selatan, dan orang Sulawesi Utara. Dulu kan hanya 3 itu. Kalau ditambah ada orang Sulawesi Tenggara sama orang Maluku Utara, cukup. Hari ini Ibu Bapak di UNG sudah ada dosen dari Bengkulu, dari Padang, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Kalimantan, Nusa Tenggara ada. Tentu ini menjadi modal besar buat UNG untuk terus meneguhkan jejak akademisnya di level nasional maupun di level global. UNG hari ini memiliki 84 program studi. Yang tentunya 84 program studi ini menjadi beban buat UNG untuk memberikan alumni yang kontributif di masyarakat. Dan peran para guru besar, Prof Nur salah satunya di hari ini menjadi krusial untuk itu. Karena dengan jabatan guru besar itu menunjukkan kita sudah paripurna dalam urusan sebagai pendidik maupun dalam urusan sebagai peneliti. Sehingga karya kita wajib untuk terus ditelorkan dan memberikan masukan menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Bersama Polda, UNG menjadi perguruan tinggi pertama yang menggagas tentang pentingnya kurikulum kearifan lokal di institusi Polri. Dan tadi malam di grup Kapolda dan Kapolri sudah mengepost terkait kerjasama antara UNG dengan Polda Gorontalo yang akan menjadi pilot project untuk pengembangan pelaksanaan di seluruh Polda yang ada di Indonesia. Tentu terkait hal-hal seperti ini akan menjadi kontribusi nyata UNG terhadap peningkatan pelayanan di masyarakat. Karena polisi menjadi bagian dari layanan di masyarakat, UNG tentu merasa harus menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk itu. Bahkan kita diminta untuk mengkaji terkait dengan kondisi tersebut untuk dimasukkan di dalam kurikulum di SPM. Kenapa? Karena penting bagi kita untuk memahami budaya setempat. Makanya Ibu Bapak di UNG saya katakan kepada teman-teman dosen yang bukan berasal dari Gorontalo untuk wajib memahami adat budaya Gorontalo. Kenapa? Karena terkadang dalam situasi yang sama respon kita akan berbeda karena latar budaya kita yang berbeda. Indonesia yang begitu luas, terdiri dari 713 suku bangsa, itu tidak mungkin akan direkatkan oleh satu formula. Hari ini kita dikatakan dari sisi literasi kita termasuk yang rendah. Pada diskusi para rektor saya sampaikan literasi rendah ini ada 2 hal. Yang pertama memang pendidikan kita perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kedua alat ukur literasinya. Karena kalau alat ukurnya digunakan struktur bahasa dan pemahaman misalnya teman-teman Melayu dan Jawa, ini tentu akan beda pemahamannya di wilayah timur.
Dan ketika pemahamannya salah dianggap literasinya rendah. Padahal indikatornya itu berbeda. Tentu ini akan menjadi bahan kajian yang menarik buat kita agar supaya ke depan kita bisa lebih memaknai kebinekaan yang ada di Republik ini sebagai bagian dari persatuan kita. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, tentu dalam mengembangkan diri kapasitas UNG ke depan kita butuh sinergitas sokongan dari ibu bapak semuanya. Karena di samping kerjasama dengan institusi-institusi tadi, kita juga terus menggagas terkait dengan deradikalisasi. Deradikalisasi ini penting karena ternyata Gorontalo termasuk salah satu provinsi yang menjadi sorotan. Dan kalau kita sudah bicara ini, kampus itu tempat yang paling potensial untuk dimasuki. Sehingga dengan sendirinya kampus pun harus membentengi dirinya. Yang pasti Prof. Nani, saya ingin sampaikan kami yang ada di depan sini sebagai unsur pimpinan yang ada di UNG tidak ingin menyia-nyiakan legasi warisan yang sudah diperjuangkan oleh Prof. Nani bersama para pendiri UNG tentunya. Apa yang dicapai hari ini adalah bagian dari perjuangan para pendahulu kami. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, saat ini kementerian sedang menggerakkan terkait transformasi perguruan tinggi dari PTN Satker menjadi PTN BLU, bahkan PTN BH. Di dalam proses penilaian hari ini, UNG berada di peringkat 3 secara nasional yang layak untuk menjadi PTN BH, di luar PTN BH yang sudah ada. Tapi tentu kami terus mengkaji terkait dengan plus minusnya, karena kami tahu kondisi kita sedikit berbeda dengan kondisi teman-teman yang lain. 22.477 mahasiswa dengan 856 dosen itu belum cukup. Dosen di kita masih kurang. Kita perlu menambah jumlah dosen yang ada karena terus kita terus mengembangkan prodi-prodi yang ada. Akan tetapi tentu penilaian kementerian tadi menunjukkan tata kelola UNG yang sudah berada pada posisi yang ideal. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Tentu kita akan menuju ke arah yang lebih baik. Dan untuk menuju ke arah yang lebih baik, supporting dari ibu bapak sekalian kita sangat butuhkan. Dan bukan hanya support, tetapi doa dari ibu bapak sekalian. UNG ini bukan milik Civitas Akademika UNG, ibu bapak. UNG ini milik masyarakat Gorontalo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan, bisa kita bayangkan kalau Gorontalo nggak ada UNG kayak apa. Jumlah mahasiswa di 16 perguruan tinggi, jumlah mahasiswa di 16 perguruan tinggi swasta yang ada di Gorontalo itu 18.700. Masih jauh lebih banyak jumlah mahasiswa UNG. Dalam artian hari ini UNG masih memegang peran penting dalam hal peningkatan kapasitas SDM pendidikan tinggi di Gorontalo dan sekitarnya. Tetapi ada resiko yang akan kita hadapi ibu bapak, dan itu juga sudah dipahami betul oleh para guru besar UNG. Semakin UNG bergerak baik, semakin UNG menjadi menarik, semakin kualitasnya meningkat, maka orang luar Gorontalo yang akan masuk UNG semakin berbondong-bondong. Dan ini harus kita antisipasi dari saat ini, karena ke depan jangan sampai muncul istilah orang Gorontalo susah kuliah di UNG. Padahal untuk masuk UNG seleksinya berbasis nilai. Saya berikan ilustrasi sedikit ibu bapak. Rekrutmen mahasiswa kedokteran melalui jalur UTBK SBMPTN itu UNG menyediakan 20 kursi. 17 kursi, lebih dari 80% berarti, 85% tepatnya, 17 kursi itu diisi oleh mahasiswa yang lulus dengan UNG sebagai pilihan kedua. Artinya rata-rata mereka dari luar Gorontalo. Setelah kita cek, memang dari berbagai SMA unggulan yang ada di Jawa, Sulawesi Selatan, dan bahkan di Batam. Jadi kalau ada anak SMA 9 Surabaya,
masuk kedokteran, maka dia akan memilih UNER dan UNG. Akibatnya apa? Kesempatan anak-anak Gorontalo masuk lewat jalur UTBK itu menjadi berkurang karena ternyata nilainya kalah tinggi. Ini tentu akan bergerak ke depan seiring peningkatan kualitas UNG. Berarti kita punya PR besar terkait peningkatan kapasitas pendidikan dasar menengah di Gorontalo. 3 tahun saya menjadi rektor, 2 tahun 2020-2021 saya berkeinginan besar untuk merekrut anak dari Pinogu untuk masuk kedokteran UNG. Tetapi ternyata kualifikasi tesnya tidak bisa lolos. Sehingga saya katakan kepada Pak Bupati Bone Bolango, saya katakan kepada Pak Penjagub, ini bukan tanggung jawab saya lagi. UNG menyediakan kursi, UNG menyediakan porsi, kualifikasinya tidak memenuhi. Kualifikasinya ditentukan oleh pendidikan menengah yang ada di kabupaten dan provinsi. Saya sampaikan bolanya ada di Pak Bupati dan Pak Penjagub. Jadi bukan UNG tidak memberikan solusi dari kondisi yang ada, tetapi kita dibatasi oleh regulasi terkait dengan rekrutmen, yaitu nilai tadi. Dan nilai itu bukan kita yang menentukan, kita menerima hasilnya. Karena sampai ada yang mengatakan begini, Pak Rektor UNG ini salah satu ketua seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Karena yang jadi ketuanya 3 orang Pak, Rektor ITS Surabaya, Rektor Andalas, Padang, sama UNG. Masa tidak bisa perjuangkan? Saya bilang justru saya berada di level nasional, makanya saya tahu sistem yang digunakan, syarat yang diperlukan, makanya kita harus bisa memenuhi itu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan, dalam 3 tahun rekrutmen mahasiswa baru, terus terang kami sering diprotes, saya pribadi termasuk, katanya begini, sejak Pak Edward jadi rektor lebih susah masuk UNG. Sebenarnya bukan jadi lebih susah, tapi dituntut memiliki nilai yang baik untuk masuk UNG. Jadi Ibu Bapak sampaikan ke saudara-saudara kita, kami sangat terbuka untuk masuk UNG, tetapi sekali lagi kalau tidak lulus itu karena nilainya yang nggak mencukupi. Bukan cuma dari luar, dari dalam pun Prof. Nani protes ke saya. Susah sekali mau kasih lulus saya PK Manakan ini Pak Rektor. Saya bilang nanti Ibu PK Manakan DP nilai terlalu jauh. Andaikan nilainya masuk passing grade pasti saya luluskan. Dan kami rapat pimpinan untuk menentukan kelulusan jalur mandiri Pak, itu sampai jam 1 malam. Bahkan sampai ada dekan yang nangis karena BBO-nya tidak lulus. Ini bagian dari transparansi yang ingin saya sampaikan ke Ibu Bapak. Bahwasanya kalau ada orang bilang masuk UNG harus punya kenalan, harus punya kedekatan, enggak. Untuk masuk UNG yang dibutuhkan utama cuma satu, nilai yang bagus. Kalau nilai bagus, insya Allah masuk. Insya Allah lulus. Dan tentu ke depan kita akan terus menjaga kepercayaan dan kualitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu kami hingga saat ini, termasuk dengan terus melahirkan karya dan kontribusi yang maksimal buat masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat buat Prof. Nur yang tidak kenal lelah 3 minggu menyerang saya terkait waktu pengukuhan yang 3 kali kita jadwalkan, 3 kali juga berubah karena memang kegiatannya yang luar biasa padat, tetapi selamat, alhamdulillah pagi ini bisa terlaksana dengan luar biasa. Kepada keluarga saya ucapkan selamat. Pak Trubus mana tadi? Dari tadi saya lihat-lihat di sini, baru udah ke sana, mana? Masya Allah Bus, di sini loh tempatnya Pak Trubus. Ini tempat keluarga, bukan jagain orkestra. Prof. Nur ini kebetulan beroleh rezeki suami bukan orang Gorontalo. Tapi justru suaminya bukan orang Gorontalo, justru orang Gorontalo tidak ada menamai putranya dengan nama Manggata.
Justru Pak Trubus dan Prof. Nur ini karena orang Jawa, justru anaknya namanya Manggata nomor 1, yang kedua Tinelo. Coba saya tanya, kita orang Gorontalo di sini siapa yang putranya nama Manggata? Terima kasih Pak Trubus. Andaikan boleh memberi gelar guru besar terhadap pengabdian dan penghargaan budaya setempat, saya kasih itu. Karena baru Pak Trubus saya dapatin ada anak namanya Manggata, ya Pak Nani ya? Ya, jadi ternyata dari filosofi Manggata itu seperti apa, itu dasarnya memberikan nama padanya. Pak Trubus boleh berdiri dong, biar orang bisa lihat nih, ini bukan orang Gorontalo. Kalau orang sering berkata, kalau pencapaian suami ada istri yang hebat, nggak mungkin Ibu Nur Kasim ini jadi profesor kalau suaminya bukan Pak Trubus. Manggata mana Manggata? Nah ini nih, maju ke depan sini deh, biar dilihat orang nih. Ini yang namanya Manggata. Ini Manggata. Tinelo mana? Sini deh ke dia. Jadi yang perempuan ini namanya Manggata, yang laki-laki ini Tinelo. Ngadep sana deh. Sana. Ya, kasih dada-dada dong, biar dilihat orang. Ya. Ini nama paling unik nih yang ada di UNG. Kita kasih aplaus buat Pak Trubus dan Ibu Nur Kasim. Makasih Dek, boleh balik lagi ke tempat. Insya Allah ke depan kalau jadi dosen bisa jadi profesor juga ya, kayak Mama ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Prof. Nur dan keluarga, Ibu Bapak. Luar biasa, Prof. Nur bisa dikukuhkan guru besar, masih dihadiri oleh orang tua. Selamat, itu pun tidak semua orang bisa. Dan itu satu kebahagiaan yang patut disyukuri oleh Prof. Nur. Terima kasih Ibu Bapak, sekali lagi mohon dukungan, doa senantiasa untuk kemajuan UNG, karena UNG adalah milik kita semua. Kalau UNG menjadi unggul dan berdaya saing, maka yang bangga adalah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang senat yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh Kiai Haji Abdul Muin Mooduto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa dipanjatkan, marilah kita menundukkan kepala dan hati sejenak seraya berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Aziz, Rabbul Izzati wal Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban barakan fihi ala kulli hal, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puja dan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Allahumma ya Allah, ya Malikal Mulk, berkah ridhamulah pada hari ini di hari Sayyidul Ayyam telah dilaksanakan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Haja Nur Muhammad Kasim SAG MH CMED
Oleh karena itu, berilah kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada guru besar yang dikukuhkan untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara, utamanya Universitas Negeri Gorontalo. Allahumma ya Allah, ya Qawi ya Matin, berilah kemampuan jiwa kepada Profesor Dr. Haja Nur Muhammad Kasim SAG MH CMED untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari segala cobaan. Limpahkan kepadanya hikmah kebijakan, menutupi kekurangan dan memenuhi kelemahan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepadanya hidayah dan kebenaran agar terhindar dari kesesatan dan kesulitan. Allahumma ya Allah, ya hadiyal muhtadin, Engkaulah zat yang maha pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepadanya yang benar itu benar, dan berilah kesempatan dan berilah beliau kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepadanya yang salah itu salah dan berikan kepadanya kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma ya Allah, ya Basit, Engkaulah yang maha membentangkan kebaikan kepada seluruh hamba-hambamu. Kami memohon kepadamu agar Engkau jadikan kegiatan ini sebagai salah satu wasilah kebaikanmu kepada kami dan menjadikan wasilah bagi kami untuk berkhidmat bagi bangsa, masyarakat dan bangsa Indonesia, utamanya Universitas Negeri Gorontalo. Allahumma ya Allah, ya Hasib, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal baik bagi kami di hadapan-Mu ya Rabb. Usaha kami dalam mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang diperintahkan di dalam ajaran agama-Mu. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mahannu fadla wa anta rabbuka haqq wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, Allahumma ya muyassira kulli asir, Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya ma'mana kulli khaib. Yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اجعلها من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين، اللهم اجعلها من عبادك المطيعين على عبادتك، اللهم اجعلها من عبادك العابدين، اللهم اجعل من عبادك الصادقين على أمانتك، اللهم اجعلها من عبادك الشاكرين على نعمتك، اللهم اجعلها من عبادك العارفين، اللهم اجعلها من عبادك الحاسبين، اللهم اجعل من عبادك الراشدين، اللهم اجعلها من عبادك المتقين، اللهم اجعل من عبادك المحسنين، اللهم اجعل من عبادك المخلصين. اللهم طول عمرها وصحي جسدها ووسع رزاقها واشف مرضاها واجعلها من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا توهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما عملا صالحا مقبولا، ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا في هذا الصباح المبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها. وصل اللهم على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, saya selaku Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo menutup sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Haji Nur Muhammad Kasim SAG, MHC, MED bersama keluarga disilakan mengambil tempat di bagian depan. Rektor, Ketua Senat, dan anggota Senat meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dari tamu dan undangan yang diawali oleh Rektor, Ketua dan anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo. Saya
pulang ke kotamu. S1, S2 dan S3 Dalam rindu aktivitas. Semoga ilmu dan amal sebagai profesor yang dibaktikan kepada Universitas Negeri Gorontalo menjadi jalan memberi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan memberi keberkahan untuk alma mater Universitas Muslim Indonesia. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim MH yang alhamdulillah dengan berkah Allah dikukuhkan sebagai guru besar di bidang hukum Islam di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga ilmu beliau berkah dan semoga beliau bisa menebar terus manfaat keberkahan kepada semua orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga ilmu yang beliau dapatkan, semoga gelar yang beliau dapatkan akan membawa manfaat kepada umat, kepada bangsa, kepada negara dan kepada daerah yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Nurhinda Rahim MSc selaku Ketua BKW Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Semoga semakin amanah dan semakin berkontribusi untuk kemajuan masa depan ilmu hukum demi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kompol Indra F dari Munti SH SIKMH mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Nur Muhammad Kasim MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Semoga semakin amanah dan semakin berkontribusi untuk kemajuan masa depan ilmu hukum demi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.